Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herdianing Pramesti, salah satu guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Lahar. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 di Universitas PGRI Palembang. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, bertempat di SMK Negeri 1 Lahar, saya akan melaksanakan perekaman video praktek pembelajaran di kelas 10 TKJ dengan materi teks anekdot. Kegiatan ini dilaksanakan untuk penilaian ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Joko memimpin doa. Mengawali pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini hadir semua? Bagaimana kabar kalian, Nak? Sudah siap untuk belajar? Siap ya. Jadi bagaimana kalau kita syaratkan dulu ya pelajaran bahasa Indonesia untuk menambah semangat dan juga menumbuhkan motivasi kalian untuk belajar pada pagi hari ini. Silakan Mas. Belajar bahasa Indonesia. Saya cinta Indonesia. Saya bangga berbahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Saya cinta Indonesia. Saya bangga berbahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, di pertemuan minggu lalu itu kita sudah membahas tentang teks hikayat ya. Yang sudah kita bahas itu adalah mengenai nilai-nilai dan juga isi. Nah sekarang ada yang masih bisa mengingat apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat? Ya? Nilai sosial. Nilai sosial. Ada lagi yang lain? Ya? Nilai budaya. Masih ada? Masih ada lagi yang lain? Ya? Nilai pendidikan. Nilai pendidikan. Yang lain dari mana? Satu lagi nak? Ya silakan. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan. Jadi ada 5 nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat. Kalau isinya? Isi dari teks hikayat ada yang masih bisa mengingat? Orientasi. Orientasi. Apa lagi? Apa nak? Abstrak. Oke. Apa lagi? Resolusi. Yang terakhir apa? Ya. Oda ya. Bagus sekali ya. Kalian semua masih bisa mengingat materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah untuk hari ini kita akan masuk materi baru ya, tapi masih mengenai sastra. Minggu lalu kita sudah mengenai hikayat, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Ada yang pernah mendengar istilah anekdot? Ada yang pernah mendengar istilah anekdot? Mungkin kalian masih belum terlalu familiar ya. Tapi kalau misalnya cerita lucu masih sering ya mendengar ya. Nah sebenarnya anekdot itu juga cerita lucu, tetapi sedikit berbeda dengan cerita lucu pada umumnya. Karena anekdot ini walaupun dia lucu, tapi isinya biasanya tentang pendidikan atau Nah sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, aku mau memberikan kalian beberapa soal pretest dulu ya. Silakan belajar fisik.
memberikan baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan yang berkaitan dulu mengenai kompetensi dasar materi kita hari ini ya. Kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah menentukan kriteria teks anekdot. Kemudian yang kedua dan yang keempat mengevaluasi kaidah teks anekdot. Ya, itu indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti kegiatan belajar, diharapkan kalian dapat menentukan 4 kriteria teks anekdot. Dan yang terakhir adalah dapat mengevaluasi kaidah teks anekdot dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang selanjutnya, manfaat teks anekdot. Manfaat teks anekdot itu yang pertama bisa memberikan hiburan, ya, memberikan hiburan kepada pembaca. Kemudian yang berikutnya bisa menyampaikan sindiran atau kritikan dengan cara yang lucu dan menarik, ya, itu tujuannya dan manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah mengubah perilaku manusia menjadi lebih baik. Terus selanjutnya, Ibu mau kalian perhatikan kedua gambar ini. Yang pertama ini, yang kedua gambar ini. Kira-kira kalau kalian lihat kedua gambar ini, mana teks anekdot dan mana teks humor? Ini. Kedua gambar ini silakan kalian amati. Kemudian bisa tidak kalian menentukan mana yang humor, mana yang cerita anekdot? Gambar yang mana, Nak? Anekdot? Yang sebelah kanan. Ya? Sebelah kanan. Ini? Ya. Mengapa? Ada sindiran atau kritikan. Karena ada sindiran. Ya. Sementara yang ini? Humor. Iya, hanya lelucon atau humor semata. Jadi benar ya, yang ini adalah contoh dari gambar anekdot. Walaupun dia gambar, tapi di situ ada isi sindiran. Yang ini humor biasa. Jelas ya perbedaannya? Jelas ya kalau kalian melihat gambar, mana yang gambar anekdot, mana gambar humor. Itu biasanya sangat jelas sekali perbedaannya. Ya. Selanjutnya, silakan kalian simak dulu video stand up komedi dari Kiki Saputri. Kemudian nanti silakan kalian menyampaikan apa Ya, nama saya Kiki Saputri, betul teman-teman. Dan tadi kita sudah mendengarkan talk show dengan tema peran penting diplomasi parlemen dalam posisi Indonesia sebagai negara non-blok dan bebas aktif. Apakah kalian paham? Tentu tidak, bukan? Saya juga susah bikin materi malam ini. Tapi gini, mungkin gini ya, Indonesia sebagai negara non-blok, artinya Indonesia adalah negara netral yang tidak mau ikut campur tentang konflik negara lain. Tapi kalau bisa, kita ikut mendamaikan mereka. Cuma masalahnya, Indonesia aja udah banyak konflik. Dan salah satu contoh Pak RT adalah Bapak Fadlizon.
kita itu pasti mengandung resiko dan juga tanggung jawab. Jadi siapapun kita, apapun peran kita, itu semua bisa memajukan Indonesia. Terima kasih. Nah, apa yang disampaikan oleh Kiki tadi, ya stand up komedinya, itu merupakan salah satu contoh teks anekdot yang disampaikan secara lisan. Jadi cerita anekdot yang selama ini ditulis melalui teks, sekarang bisa disampaikan secara lisan. Salah satunya adalah melalui stand up komedi. Apa isinya dari stand up komedi yang disampaikan oleh Kiki Saputri tadi? Tentang apa kira-kira? Ya, silakan. Bapak Fadlizon sering ingat keluar negeri Oh, Bapak Fadlizon sering keluar negeri menghabiskan uang negara. Itu berupa sindiran. Iya, ngapain jauh-jauh keluar negeri? Negara kita banyak konflik, ya kan? Banyak konflik karena beliau. Nah, itu kan sindiran sebenarnya. Bapak Fadlizon sering main Twitter, sedangkan asistennya disuruh kerja. Nah, itu kata sindiran. Sekarang sebelum Ibu memberikan LKPD, coba kalian simak dulu video pembelajaran yang Ibu buat ya setelah ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang teks hikayat. Maka, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai teks anekdot atau cerita anekdot. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar cerita anekdot? Atau kalian pernah mendengar cerita ini? Lantas, apakah cerita anekdot dan memiliki pesona? Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai perbedaan antara teks anekdot dan cerita humor. Meskipun cerita anekdot dan cerita humor bertujuan sama-sama menghibur, tetapi antara keduanya memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan itu antara lain, yang pertama, ide cerita teks anekdot biasanya diangkat dari kejadian yang nyata, sedangkan cerita humor hanya berupa rekaan semata. Yang kedua, teks anekdot dan tidak terikat oleh strukturnya. Selanjutnya, apa saja struktur teks anekdot itu? Struktur teks anekdot ada 5. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda. Selanjutnya, kaidah teks anekdot. Kaidah teks anekdot juga ada 5. Yang pertama, menggunakan waktu lampau, dan yang kelima menggunakan kalimat cerita. Yang terakhir adalah unsur-unsur pembangun teks anekdot. Unsur-unsur pembangun teks anekdot sama seperti unsur-unsur pembangun karya sastra lainnya. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah paham kan? Baiklah, kalau kalian semua sudah mengerti, sekarang silahkan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai struktur, kaidah, dan unsur-unsur pembangun teks anekdot. Hasil diskusi kalian nanti langsung kalian tulis ke dalam lembaran LKPD yang telah Ibu berikan. Selamat mengerjakan. Ingat, jangan lupa untuk selalu bersenyum ya. Terima kasih anak-anakku telah menyaksikan video pembelajaran itu hingga selesai. Sampai jumpa pada pertemuan kelas bahasa Indonesia selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Sekarang kalian saatnya berdiskusi kelompok ya. Kelompoknya sudah kalian bentuk. Ini kelompok 1
kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Kelompok 1 siapa yang jadi ketuanya nak? Joko. Nah, kelompok 4? Sudah berarti sudah ada semua masing-masing kelompok. Siapa ketuanya, siapa yang nanti akan mempresentasikan hasil diskusi. Sebelum kalian menjawab soal-soal yang ada di LKPD, silakan kalian baca dulu baik-baik petunjuk kerjanya ya. Di sana itu ada contoh teks anekdot yang berjudul pendidikan dan faktor. Kalian baca dulu teksnya, baru kemudian nanti kalian jawab soal-soal yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, jadi sekarang kalian kumpulkan dulu informasi tentang soal-soal yang ada di dalam LKPD. Kalian diskusikan, kalian cari informasinya. Setelah itu baru nanti kalian tulis di LKPD. Ya, sekarang saya bantu kalian mencari informasinya. Ditanyakan? Yang lain juga sama ya ternyata. Gimana nak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cara menentukan matras di dalam teks itu adalah menentukan matras itu apa? Oh, retorik. Kalimat retorik itu merupakan salah satu jenis kalimat ya, tapi dia berbeda dengan kalimat tanya yang lain. Khusus retorik itu pertanyaannya boleh dijawab, boleh tidak dijawab. Sudah selesai ya? Dan orientasi itu masuk ke abstrak. Perbedaan abstrak dan orientasi itu seperti hampir sama ya. Abstrak adalah umum, nah, abstrak itu adalah gambar umum. Kalian tentu saja mana abstrak, mana orientasi. Atau ada yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 4 dulu, ya baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Menggunakan waktu lampau. Pada suatu hari, Bambang dan Budi membaca sebuah majalah yang memuat informasi sistem pendidikan di Finlandia. Pada sore hari, menunjukkan waktu lampau
siswa karena menceritakan kejadian yang telah terjadi. Teks pendidikan dan kurikulum tidak ada kaitan kita. Jadi, menurut kelompok kami, teks pendidikan dan kurikulum terdiri dari pemakaian dan teks dan teks tidak menggunakan kalimat cerita. Baiklah, hasil presentasi kami apakah ada yang ingin tanya? Oke, kelompok 4 sudah menyampaikan hasil presentasinya ya. Sekarang Ida, ya. Nah, Ida. Nah, setelah kalian mendengarkan hasil diskusinya tadi, kalau ada yang mau bertanya, ada yang berbeda tanggapan atau mau memberikan tanggapan, itu silakan. Yang boleh. Ya, silakan. Jelaskan pengertian kalimat retorik. Mengapa kalimat itu artinya sistem pendidikan di Indonesia berhasil? Saya sedang menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kalimat terbaik itu kalimat yang tidak membutuhkan apa ya. Kalimat apa tadi itu sistem pendidikan Indonesia berhasil mencetak kualitas pendidikan di atas rata-rata. Itu sebenarnya bukan pujian ya, itu sebuah simpulan yang tidak perlu kita jadi ada ya. Nomor 1 sudah jelas kan? Jelas ya. Ada lagi yang lain yang mau bertanya atau yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 4? Nah, tidak ada. Oh ya, silakan. Menurut kelompok kami, jawaban kelompok 4 sudah tepat dan baik. Tetapi pada bagian menggunakan kalimat, kelompok 4 tidak menyebutkan adanya kalimat perintah. Berbeda sekali dengan Indonesia yang menekankan perlunya memperoleh nilai tinggi dalam dunia pendidikan. Kalimat tersebut secara tidak langsung memberikan perintah kepada siswa untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam pendidikan. Ya, oke, silakan duduk. Ada lagi yang sudah siap untuk mempresentasikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari perwakilan kelompok 1. Saya di sini ingin membacakan hasil presentasi dari kami. Baiklah, yang pertama, apakah ceritanya lucu dan menarik? Berikan alasan dulu. Ya, ceritanya menarik dan cukup lucu sekaligus miris dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia karena terlalu menekankan siswa untuk memperoleh nilai tinggi sehingga melakukan berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang besar termasuk mencontek atau melakukan kecurangan dalam belajar. Yang kedua, apa makna tersirat yang terkandung dalam teks di atas? Kecurangan yang sering dilakukan sejak masa sekolah akan menjadi kebiasaan yang kemudian akan menjadi bibit-bibit koruptor di negeri ini apabila hukum kita lebih berpihak kepada koruptor sehingga koruptor menjadi semakin merajalela. Jadi, menurut kelompok kami, teks pendidikan dan koruptor sudah sesuai dengan kriteria teks anekdot. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Menurut kelompok kalian, bagaimana sebaiknya sistem pendidikan di Indonesia? Terima kasih sudah bertanya. Sebaiknya sistem pendidikan di Indonesia lebih memperhatikan minat dan bakat siswa serta mendorong siswa untuk mengembangkan bakat yang dimiliki
presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok 3 dan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil analisis unsur-unsur pembangunan teks anekdot dari kelompok kami. 1. Alur yang digunakan alur maju karena diceritakan secara berurutan dari awal sampai akhir. 2. Penokohan. Tokoh Babang dan Putih. Penokohan. Kedua tokoh tersebut adalah siswa yang kritis, suka membaca buku, menonton berita, dan berdiskusi. 3. Latar pada teks pendidikan dan koruptor hanya menuliskan latar waktu, yakni pada sore hari, dan latar suasana, yakni suasana santai dan senang. Sementara latar tempat tidak digambarkan pada teks. 4. Majas personifikasi. Finlandia adalah negara yang memanjakan negeri. 5. Amanat. 1. Pemerintah harus memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. 2. Jangan membiasakan diri untuk berbuat curang demi mendapatkan sesuatu. 3. Hendaknya hukum di Indonesia tidak memihak pada satu golongan dan memberikan hukum yang setimpal pada para koruptor. Silakan kelompok yang lain kalau mau bertanya atau mau menanggapi dari kelompok 2. Ya. Ya, silakan. Bisa bertanya, mengapa kalimat Finlandia adalah negara yang memanjakan siswanya, termasuk majas personifikasi? Karena majas personifikasi adalah majas yang menganggap benda mati dengan sikap menyerupai manusia. Pada kalimat tersebut terdapat kata memanjakan yang merupakan sifat dari manusia. Kalimat tersebut seolah-olah menggambarkan negara Finlandia memiliki sifat seperti manusia, yakni memanja-manjakan. Oh, bagaimana? Sudah. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Karena pada teks tersebut memang dituliskan bahwa karakter tokoh Bambang dan Budi sama-sama memiliki karakter yang kritis, suka membaca, suka menonton berita, dan suka berdiskusi. Tidak ada penggambaran tokoh yang lain. Memang digambarkan di dalam teks itu karakter si Budi sama Komang itu sama. Suka mengkritik, suka membaca, suka berdiskusi. Tidak ada penggambaran. Gimana? Kelompok A? Jelas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Evaluasi struktur tes pendidikan dan korupsi. 1. Abstrak. Kelompok yang Budi ialah siswa yang kritis. Mereka telah membaca buku lantas mendiskusikannya. Tidak hanya itu, mereka juga terkadang menonton berita di televisi lantas mendiskusikannya. 2. Orientasi. Pada suatu sore, kelompok yang Budi membaca sebuah majalah yang memuat informasi tentang pendidikan di Indonesia. Keempat. Yang kelima, pada pendidikan Indonesia berhasil mencetak orang-orang yang berkualitas tinggi, lalu mereka berbuat awal berbahaya. Jadi menurut kelompok kami, struktur tes anekdot pendidikan dan koruptor sudah lengkap karena kelima struktur terdapat dalam aspek tersebut. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, bisa Anda jelaskan secara singkat kalimat struktur teks anekdot yang telah Abdal sampaikan tadi? 5. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 1. Abstrak adalah gambaran umum cerita. Orientasi adalah bagian awal menunjukkan awal
pelajar. Krisis adalah inti cerita teks anekdot. Reaksi adalah penyelesaian masalah dari bagian krisis. Pada adalah penutup cerita. Masih ada yang lain? Ya. Karena apa yang saudara sampaikan tadi merupakan kesedihan, melakukannya agak sulit untuk menangkap ini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Inti dari bagian krisis pada teks tersebut adalah sindiran tentang sistem pendidikan di Indonesia yang berpotensi mencetak para koruptor karena sudah terbiasa melakukan kecurangan sejak sekolah. Kerja. Biarlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan selanjutnya memberikan kalian evaluasi ya untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk evaluasi hari ini Ibu mencoba menggunakan quizzes ya. Jadi berbentuk game. Silakan kalian bergabung, bisa menggunakan kode, bisa juga menggunakan link yang tersedia. Sudah ya? Kita mulai ya. contoh teks anekdot pendidikan dan outcome. Nah, dari segi kriteria itu sudah sesuai ya, kelompok satu tadi ya yang menjawabnya ya, kriterianya itu sudah sesuai. Kemudian juga kalau dilihat dari segi unsur-unsur pembangunnya ada penokohannya. Kemudian apa lagi tadi? Alur, apa lagi? Tema. Kemudian latar dan yang terakhir makna. Kalau strukturnya tadi apa saja strukturnya tadi? Abstrak,
menggunakan kata kerja. Kata kerja. Seterusnya, Menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. ya itu ya kaidah teks anekdot. Jadi Ibu mau memberikan apresiasi untuk setiap kelompok yang telah berusaha mengerjakan, berdiskusi soal-soal yang sudah diberikan. Untuk kelompok 1 ini Joko Tri Langsono. Nah, Sono Joko. Dua, dan Ade. Dia dan Adil. Keempat hanya Amanda. Baiklah anak, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya, mau memberikan refleksi dulu untuk hasil kegiatan kita hari ini. Jadi tiap-tiap kelompok itu hanya cukup mengumpulkan satu refleksi saja, ya. Nah ini refleksinya silakan kalian jawab. Yang pertama, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini? Yang kedua, pengalaman belajar apa yang telah kalian dapatkan hari ini? Dan yang ketiga, materi apa yang belum kalian alami? Silakan kalian berjalan di tugas kedua, kemudian tugas ya, yang kelompok. Kelompok. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya itu lah ya, kita masih membahas tentang teks anekdot. Yang kita bahas itu adalah keterampilannya, yaitu menceritakan kembali anekdot yang telah kalian baca atau kalian dengar. Karena anak, sebelum kita tutup kegiatan belajar hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Mengakhiri pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Berdiri. Beri salam. Demikian pertemuan kita hari ini ya. Sampai jumpa pada